Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustu Bagus Anugrah dengan NIM F1 di 022059. Saya dari kelompok 3, praktikan sistem basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 4, yaitu dan soal sebagai berikut. Yang soal nomor satunya, melakukan query tabel tunggal dan ketentuan yang sudah dibuat. Ketentuannya meliputi tampilkan data terakhir pada tabel yang kita buat, like dengan collector wildcard, not like dan karakter wildcard, like XP, distinct, null, not null, group by, order by, operator logika, in between, not between, substring, count, clause having dan aggregate function. Terus yang terakhir itu tampilkan 5 sampai dengan 10 data terakhir dari suatu tabel pada database. Nah, sekarang di sini kita praktik langsung untuk menampilkan soal-soal yang sudah ditentukan. Oke, di sini database saya sudah digunakan. Nah, pertama-tama yang kita lakukan itu kita harus menampilkan data terakhir dari tabel yang sudah kita buat. Nah, pertama kita tampilkan dulu tabel yang kita buat itu. Oke. Nah, yang tabel yang akan saya gunakan itu di sini tabel room. Nah, di mana tabel room ini berisi ID room, ID venue, jenis room, nomor room, status room. Nah, sekarang kita menampilkan data terakhir pada tabel room ini. Nah, dengan perintah select Oke, seperti ini. Nah, di sini akan tampil data terakhir yaitu ID room RM008, ID venue FNU008, terus jenis room lapangan outdoor, terus nomor room 8, terus status room dia tersedia. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, di mana nomor 2 ini kita disuruh menggunakan like dengan karakter wildcard. Nah, di sini perintahnya perintah untuk query-nya seperti berikut. Select ID room from room where. Nah, di sini kita pakai kondisi nomor room saja ya. Nomor room like 3 misalkan. Nah, pada query ini, nah nanti dia akan menampilkan ID room dengan dari tabel room dengan kondisi nomor room itu dia 3. Dan nanti yang akan ketampil itu yaitu RM003, ID room RM003. Nah, seperti ini. ID room RM003 ini akan tampil berdasarkan parameter dari nomor room yaitu 3. Nah, oke, selanjutnya yaitu rec XP, dimana rec XP ini bisa digunakan seperti ini. Rec XP select ID room from room status room. Oh, sorry, not like ya dulu, not like. Sorry. Nah, kalau not like bisa kita gunakan query yang tadi, tinggal kita tambahkan not like 3. Nah, yang akan tampil itu semua ID room kecuali yang ke 3 ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, semua ID room kecuali 1, 2, yang ID room yang 3 ini tidak ada tampil. Oke. Nah, sekarang baru kita ke rec XP. Nah, di mana dulu kita tampilin tabel roomnya dulu biar mempermudah. Oke, di mana rec XP ini dapat kita gunakan select from room where room gedung konser misalkan jenis room. Oke.
exp. Dia yang ada apa ya? Yang ada B, ada B-nya. XB. Nah, di sini di mana dia akan menampilkan jenis room yang ada B depannya. Yang berdasarkan jenis room yang depan hurufnya itu B, yaitu ballroom pernikahan. Nah, oke, selanjutnya yaitu RegXP sudah, kita langsung ke distinct. Nah, di distinct ini perintahnya select distinct ID. Oh, kita tidak usah ID room ya. Coba kita tampilkan nomor room. Nah, pada perintah distinct ini dia akan menampilkan apa namanya field yang kita tentukan aja, seperti pada query ini select distinct nomor room. Jadi yang akan ditampilkan itu nomor room dari tabel room. Sorry, distinct tulisannya kurang T, sorry kurang T. Nah, nomor room itu 123456778. Nah, field nomor room ini akan tampil di sini. Oke, untuk selanjutnya null. Nah, di sini null dengan query select where misalkan apa ya, ID venue is null. Nah, di sini dia akan menampilkan ID venue yang null. Tapi di sini pada data saya itu ID venue itu berisi semua, jadi dia akan empty seharusnya ya. Di data ini tidak ada data yang null ya, data empty, karena di sini tidak ada data yang null. Oke, selanjutnya not null sama seperti yang tadi, tinggal kita ubah dengan not null. Oke, jadi dia akan tampil semua datanya, karena semua data yang di room pada tabel room di ID venue ini ya apa namanya tidak ada yang dia tidak null gitu atau berisi. Oke, selanjutnya not null sudah. Selanjutnya kita ke group by. Oke, kita tampilin dulu tabelnya. Oke, untuk group by ini perintahnya seperti ini, select from group by. Nah, select from room group by apa ya, jenis room. Oke, selanjutnya yaitu order by. Nah, di mana order by itu dapat dengan query berikut. Select from room. Nah, kita akan menampilkan room ini berdasarkan jenis room. Order by. Oke, selanjutnya kita ke apa namanya, operator logika. Nah, pada operator logika ini kita akan menampilkan apa namanya sebuah oke, kita tampilin dulu tabelnya. Kita akan menampilkan sebuah tabel berdasarkan parameter yang sudah kita tentukan, seperti gini, select from room where. Nah, parameternya misalkan jenis roomnya itu misalkan aula seminar terus n apa ya, nomor room. Nah, aula seminar dengan nomor apa namanya, dengan nomor room yaitu 3.
Oke, seperti ini. Oke, sorry. Select from room. Signal from room berjenis room, aula seminar, and nomor room 3. Select from room where jenis room, room aula seminar, and nomor room 3. Select from room. Udah dah. Oke, sorry. Ini tidak ada bintangnya. Astaga. Oke. Nah, ini akan menampilkan satu data yang kita pilih, yaitu satu deret data yang dimana item dengan 3. Dengan parameter aula seminar dulu, terus dengan aula seminar dan nomor room 3. Jadi semua data yang parameternya aula seminar dan nomornya 3 ini akan tertampil gitu. Oke, selanjutnya tadi sudah ke operator logika. Selanjutnya itu kita ke in. Nah, pada in ini dapat kita lakukan dengan perintah sebagai berikut. Select. Oke, mana tabel kita? Oke, itu masih kelihatan. Select from room. Where ID venue. Nah, ID venue ini misalkan berapa ya? Kita ambil dari data kita. ID venue-nya misalkan FNU 008 misalkan. FNU 008. Oke. Nah, FNU 008 ini akan tampil gitu. Karena parameternya itu ID venue FNU 008 sama seperti ini, tapi dia menggunakan perintah perintah operator logika N. Bisa juga kita menggunakan OR gitu. Dan di sini kita menggunakan perintah in gitu. Oke, selanjutnya kita ke between. Nah, between tuh seperti ini query-nya. Select ID room from room. Select ID room from room where. Between. Kan. Nah, jenis room itu kita bakal tampilin ID room ini berdasarkan jenis room dari berapa ke berapa gitu kan. Jenis room itu dari misalkan kita tampilin dari gedung konser. Nah, dari gedung konser ini sampai dengan misalkan sampai dengan studio musik. Nah, seperti ini. Nah, dia akan tampil ID room dari gedung konser sampai dengan studio musik dengan ID 2345678. 2345678. Oh, tiganya tidak tidak select. Oke, selanjutnya not between. Nah, untuk not between itu tinggal kita notin aja di between-nya sama, tapi dia tidak akan tampil. Nah, yang tidak tampil itu 1 dengan 3 ini. Oke, selanjutnya di substring. Nah, di substring ini dapat kita lakukan dengan select substring. Oke, select substring misalkan ID
Aduh, nggak salah. Ini sekitar oke, kita ulang. Select substring ID room. ID room itu dia ada, kita tampilin data kita ya biar enak. Select substring ID. Oke, kita pakai nomor room saja ya. Nomor room. Kenapa seperti ini? Oke, select substring ID room ID, select substring. Oke, oh ini pakai spasi, sorry. Aduh, masih dia select substring ketiga from room. Oke, coba saya ulang ya dari scale-nya. Masalah dikit. Oke, tadi ada masalah di bagian scale. Oke, saya lihat X sampai P nya. Oke, nah, tadi ada sedikit masalah di apa namanya di cellnya. Nah di sini kita lanjut saja. Tadi di perintah substring. Nah kita select room kita dulu ya. Nah oke, selanjutnya kita akan melakukan substring di sini. Select substring ID venue nomor room. Pakai ID venue. RM 001. Oh, oke, sorry. ID venue ini dia akan apa namanya nampil 2 atau 2 sampai yang karakternya. Oke, kita mulai dari yang ini aja, jenis room. Nah, jenis room ini akan tampil dari 2 sampai 4 lah misalkan. 4. Oke, ya, jangan 11 oke, 11 sampai 19. Oh sorry tabel. Nah sini dia akan apa namanya seperti ini. Misalkan baru pernikahan ini dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah dari 12 ini dia tidak akan tampil. Nah yang akan tampil tuh dari yang ke-13 sampai dengan ke-15. Dari misalkan nih dari jenis room tuh ballroom tuh dia memiliki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Nah, dia memiliki 19 huruf atau karakter. Nah, dari 19 karakter ini dari karakter ke 13 sampai ke 15 itulah yang akan tampil, yaitu karakter 13 sampai 15 tuh nikahan ini. Nah,
Kan kayak gedung konser ini sampai E ini sudah 13 dia, jadi R ini dia akan tampil. Oke, seperti itu. Sekarang kalau dia lebih dari 15 juga dia tidak akan tampil. Oke. Selanjutnya kita ke apa namanya? Apa tadi? Substring. Ya, sekarang kita ke count. Nah, count ini select count. Ya, pakai button. Select count from. Nah, dimana count ini dia akan menghitung berapa sih banyak data kita di dalam ini. Nah, di sini kan banyak data kita 8, dan dari kita lihat dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dia akan menantikan 8. Nah, data di dalam apa namanya, dalam tabel room ini dia berjumlah 8 buah data gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita menggunakan apa namanya, clause having, dimana clause having ini dapat digunakan seperti ini. Select max ID room from having max ID room. Salahnya di sini kita lupa menaruh max di sini. Oke, sorry. Nah, di sini nomor room dia akan pada perintah apa namanya, having aggregate function ini, di sini kita menggunakan perintah max. Nah, dia akan menampilkan nomor room max-nya dari tabel room. Nah, di sini 8 ya dari nomor room ini yang max. Oke, selanjutnya kita ke demikian 5 sampai dengan 10 data terakhir. Kita akan menampilkan 10 sampai 5 data terakhir pada tabel room ini. Select oke, select from room, select from room, order by ID, order by ID room, limit. Nah, misalkan bisa kita pakai limit di 5 sampai 10 kalau nggak salah ya. Dia akan menampilkan apa namanya, data yang dari sampai dengan 10 ya, dari menampilkan 5 sampai 10 data terakhir dari satu tabel pada database. Oh, nggak bisa, coba kita kali. Nah, ini karena dia kurang dari 10 data saya itu, jadi tidak bisa kita pakai 5 sampai 10 gitu. Jadi saya pakai from room order by ID room limit 5. Jadi yang ditampilkan data itu cuman 5 data saja dari data teratas pada tabel room itu. Oke, seperti itu dari apa namanya, 5 sampai 10 data terakhir pada database. Nah, oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, di mana nomor 2 ini kita membuat subquery pada 2 tabel minimal